Pada video kali ini sharing sedikit ilmu yaitu tentang hukum hutang dalam Islam. Islam sudah mengatur segala aspek kehidupan manusia secara umum dalam Al-Quran dan hadis. Salah satunya mengenai hukum hutang dan piutang. Dalam bahasa Arab, hutang disebut dengan al-qard yang secara etimologi artinya adalah memotong. Sedangkan menurut syar'i atau kaidah Islam memiliki makna memberikan harta dengan dasar kasih sayang kepada siapapun yang membutuhkan dan dimanfaatkan dengan benar, serta akan dikembalikan lagi kepada orang yang memberikan. Maka itu ini disebut juga sebagai pinjaman. Hutang diatur dalam Islam karena memang merupakan salah satu sektor kecil dalam urusan ekonomi umat. Hutang juga bukan saja dilakukan oleh orang yang tidak mampu, namun juga oleh orang yang mampu atau memiliki banyak harta. Banyak sekali permasalahan dan konflik yang hadir dari soal hutang. Oleh karena itu, apapun yang bisa berdampak pada permasalahan sosial, Islam pasti akan mengatur setidaknya secara prinsip umum karena persoalan bisa saja berubah. Dalil Islam tentang berhutang. Karena Islam cukup konsen terhadap permasalahan hutang, maka ada beberapa dalil yang berkaitan dengan hal tersebut. Berikut ini adalah beberapa dalil yang Islam berikan terkait permasalahan hutang yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, jangan meninggal dalam keadaan memiliki hutang. Islam melarang umatnya untuk meninggal dalam keadaan memiliki hutang. Hutang bisa menjadi pemberat dan penghapus kebaikan kita kelak dihisab di akhirat, seperti yang disampaikan oleh hadis berikut. Barang siapa yang mati dalam keadaan masih memiliki hutang 1 dinar atau 1 dirham, maka hutang tersebut akan dilunasi dengan kebaikannya di hari kiamat nanti, karena di sana di akhirat tidak ada lagi dinar dan dirham. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang kedua, jiwa orang yang berhutang masih menggantung. Jiwa seorang mukmin masih bergantung dengan hutangnya hingga dia melunasinya. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini menunjukkan bahwa hutang yang belum dibayar menjadi pemberat dan membuat jiwa kita tidak diterima terlebih dahulu. Untuk itu, jangan sampai hal ini terjadi saat kita masih hidup di dunia. Maka segerakanlah kewajiban membayar hutang. 3. Tidak berniat membayar hutang, maka dia pencuri. Yang lebih parah dari berhutang adalah ketika mereka tidak berniat untuk membayar dan menyelesaikan hutangnya. Mereka akan diberikan status sebagai pencuri karena menggunakan dan memakan uang yang bukan haknya. Ini sama seperti pencuri, sebagaimana disebutkan dalam hadis berikut. Siapa saja yang berhutang lalu berniat tidak melunasinya, maka dia akan bertemu Allah pada hari kiamat dalam status sebagai pencuri. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang keempat, dosa hutang tidak terampuni walau mati syahid. Hutang yang tidak dibayar adalah dosa, sekalipun mati syahid. Dosa hutang masih belum terampuni, mungkin karena hutang erat kaitannya dengan hak harta orang lain. Sama seperti kita mengambil harta orang lain sedangkan kita tidak mengembalikannya. Disebutkan mengenai hal tersebut dalam hadis berikut. Semua dosa orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang. Hadis riwayat Muslim. Hutang adalah suatu yang memberatkan hidup di dunia dan akhirat. Ibnul Qayyim dalam Al-Fawaid halaman 57 Darul Aqidah mengatakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta perlindungan kepada Allah dari berbuat dosa dan banyak hutang karena banyak dosa akan mendatangkan kerugian di akhirat, sedangkan banyak hutang akan mendatangkan kerugian di dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai meminta kepada Allah untuk dijauhkan dari hutang. Hal ini menunjukkan bahwa hutang memang memberatkan manusia dan akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat. Untuk itu berdoa dan berikhtiar agar kita dijauhi dari hutang dan dari